ini dalam suasana yang penuh rahmat, kita berkumpul di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Kita ingin mensyukuri segala berkat dan bimbingan yang boleh dialami oleh anak-anak kelas 9 selama pendidikan mereka di sekolah ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan melalui para guru dan juga semua yang mereka alami dalam proses pendidikan ini, mereka akhirnya boleh menemukan dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan melalui pengetahuan, perjumpaan, dan pengalaman. Dan hari ini mereka bersiap melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Maka marilah kita mempersembahkan syukur kita ini kepada Allah dan memohon agar kiranya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai perjalanan mereka selanjutnya, dan semoga kasih Tuhan juga selalu dan senantiasa boleh tetap ada di lembaga pendidikan ini, menyertai para pendidik dan juga anak-anak yang ditempa dididik di rumah pendidikan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakui bahwa kita telah berdosa supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa, Engkaulah sumber segala hikmah dan pengetahuan. Kami bersyukur karena Engkau telah menjadi terang yang menerangi akal budi dan menuntun setiap langkah kehidupan kami selama menjalani masa pembelajaran di SMP Santa Maria. Kami berterima kasih karena boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam membimbing dan mendidik anak-anak kami. Dengan rendah hati kami mohon, semoga segala usaha yang sudah kami lakukan dan anak-anak kami jalani di masa ini menjadi pedoman dan pendukung bagi mereka untuk meraih cita-cita dan bertumbuh menjadi pribadi yang berbudi luhur, melayani sesama. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantar kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dia dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada perkembangan awal umat beriman di Antioquia, sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus.
Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkannya pergi. Demikianlah sabda Tuhan.
agar mereka melihat perbuatanmu yang baik ini dan memuji Bapamu yang di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak kelas 9 yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup kita manusia itu selalu tidak bisa dilepaskan dengan simbol. Kemana-mana kita pasti akan menemukan simbol-simbol tertentu yang mengungkapkan sebuah pesan, sebuah arti, dan sebuah tanda. Tadi saya masuk itu, saya lihat ada sebuah pin servian yang selalu mengingatkan bahwa ini milik para suster Ursuli. Lalu masuk di gerbang yang lebih besar, saya melihat SMP Santa Maria, tulisan yang besar sekali. Dan itu menjadi tanda bahwa ini adalah persekolahan, sekolah Santa Maria. Dan juga demikian pun dengan manusia, bahwa seorang dikenal seringkali bukan hanya dari simbol-simbol atau identitas namanya, tetapi juga dari apa yang diperbuatnya. Maka untuk melihat atau mengetahui seseorang, kita tidak hanya sekedar tahu nama, tapi kita juga bisa melihat apa yang dilakukan olehnya. Seorang atau profil seseorang itu bisa dilihat bukan hanya dari kata-kata yang ada pada papan nama, tapi juga bisa dikenal melalui sikap dan perbuatan-perbuatan. Maka ini hal pertama yang ingin disampaikan kepada adik-adik yang akan meninggalkan lembaga ini, bahwa kemudian ketika kalian melanjutkan pendidikan di tempat yang lain, orang akan menilai pertama-tama bukan hanya nama kalian atau piala-piala yang ada di belakang ini, tapi yang paling penting adalah karakter yang kalian dapatkan selama pendidikan di tempat ini, dan itu kalian bawa di tempat yang baru. Bacaan yang pertama, tadi kita mendengarkan bagaimana orang-orang Kristen itu juga dikenal oleh penduduk Antioquia. Dan nama Kristen itu bukan ujuk-ujuk langsung diberi atau dilempar dari surga.
nama Kristen pertama kali disebut di Antioquia, sebuah kota di tepi pantai masuk wilayah negara Suriah, di mana waktu itu orang-orang yang dibaptis dan menjadi percaya dikenal dan dicintai karena apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat. Mereka berkumpul dalam iman, kemudian mereka berdoa bersama, dan yang paling penting juga adalah bahwa mereka bermurah hati dengan orang-orang di sekitar maupun dalam komunitas. Penduduk kota Antioquia melihat bahwa kelompok kecil ini menjadi sebuah kelompok yang spesial karena apa yang mereka lakukan dalam komunitas itu dan apa yang mereka perbuat ketika mereka berada bersama dengan yang lain. Injil menjadi nafas hidup mereka, dan ketaatan dalam iman, patuh dalam bimbingan membuat mereka akhirnya dikenal sebagai orang-orang Kristen. Semangat berdarah. Kelompok kecil tetapi membawa dampak yang luar biasa. Bukan karena prestasi yang luar biasa, tapi karena sikap dan kebiasaan-kebiasaan baik yang mereka lakukan. Saya pikir ini pesan singkat sederhana untuk adik-adik yang juga akan meninggalkan sekolah ini, khususnya ketika kalian akan masuk dalam persekolahan yang baru ataupun juga tetap di tempat ini, bahwa kalian adalah kelompok kecil dari komunitas yang besar sekolah ini. Kalian akan dikenal di mana-mana, bukan karena hanya prestasi yang luar biasa, tapi yang paling penting adalah kesaksian, teladan, dan karakter yang baik yang kalian tunjukkan di tempat yang baru. Saya seringkali mendengar kesaksian dari para orang tua atau umat di paroki bahwa output yang dihasilkan oleh sekolah-sekolah Katolik itu membanggakan. Pertama, dari prestasi yang mereka uji, tapi yang kedua dari sikap dan cara hidup mereka yang patuh, yang juga membawa kebaikan di tempat-tempat yang baru. Mudah-mudahan itu yang juga boleh dilakukan oleh adik-adik anak-anak kelas 9 ini. Karakter-karakter yang baik yang kalian akan tunjukkan di tempat yang baru bukan hanya membawa nama baik kalian atau membawa nama baik keluarga dan alma mater, tapi juga membawa pesan Tuhan dalam kehidupan kalian yang baru nanti. Maka bacaan Injil yang tadi diperdengarkan kepada kita mengingatkan itu, bahwa sebagai murid-murid Yesus, murid-murid Kristus, dimanapun kita berada, hendaknya kita menjadi garam dan terang dunia. Garam sesuatu yang akrab, yang dekat, dan yang kita terima setiap hari. Maka kalian diutus untuk juga menjadi dekat satu sama lain, juga kalian menjadi akrab dengan siapapun, dan yang paling penting adalah kalian memberikan rasa yang aman, rasa yang enak dimanapun nanti kalian berada. Jangan sampai adik-adik anak-anak kelas 9 ketika di tempat yang baru, orang-orang di tempat yang baru mengatakan, "Pak, kok tamatan Santa Maria seperti ini ya? Namanya besar, tapi kesaksian mereka kok seperti ini." Itu jangan sampai terdengar seperti itu. Yang diharapkan dari anak-anak adik-adik kelas 9 ini adalah komentar atau apresiasi yang positif, di mana ketika kalian menempuh pendidikan yang baru, orang akan mengatakan, "Ini baru alumnus Santa Maria." Mereka tidak hanya berprestasi dalam akademik, tapi juga mereka selalu dikenal karena kualitas kebaikan yang didapatkan dari alma mater. Selamat menempuh pendidikan yang baru untuk anak-anak yang akan meninggalkan tempat ini. Semoga
kalian menjadi duta-duta Serviam. Kalian menjadi garam dan terang dimanapun kalian berada. Ingat bahwa kalian bukan hanya membawa nama diri sendiri, tapi yang kalian akan bawa adalah nama orang tua, tapi juga nama alma mater. Dan yang paling utama adalah nama Yesus itu selalu akan kalian. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdiri. Kita melanjutkan dengan doa umat. Allah Ibu Bapa kita, segala kebutuhan dan keinginan kita diperhatikan oleh-Nya. Marilah kita ungkapkan apa yang tersimpan dalam hati kita dan berdoa kepada bagi gereja. Semoga Allah Bapa menjadikan gerejanya contoh hidup yang membangun semangat kerukunan agar perbedaan pendapat jangan sampai mengganggu persatuan dan kesatuan. Marilah kita mohon. Bagi penanggung jawab masyarakat, semoga Allah Bapa membimbing para penanggung jawab masyarakat agar mereka mengutamakan semangat pelayanan daripada semangat kekuasaan. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang terlibat dalam karya pendidikan di Yayasan Parata Bakti, semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus kepada mereka agar dapat menemukan terobosan baru dalam menjawab tantangan pendidikan saat ini, tetap terbuka dan setia menjalankan kehendak Allah dengan semangat Santa Angela Merici. Marilah kita mohon. Bagi para guru, staf tata usaha dan tata penunjang, semoga rahmat Allah mengalir dalam hidup mereka beserta keluarga mereka. Semoga melalui pelayanan yang mereka berikan membuat banyak orang yang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Marilah kita mohon. Bagi orang tua siswa kelas 9, semoga Allah sumber cinta memberkati mereka dengan kesehatan yang baik, kelancaran, dan kesuksesan dalam usaha mereka. Marilah kita mohon. Bagi siswa-siswi kelas 9, semoga setiap keberhasilan yang kita raih selama menempuh pendidikan di SMP Santa Maria ini menjadi pengalaman dalam menghadapi dan mengatasi tantangan kesulitan, sehingga kita tetap bertekun dan memiliki semangat untuk menempuh jenjang pendidikan selanjutnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, bantulah kami dengan kasih dan sudilah Engkau mengabulkan doa-doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kasih, sucikanlah persembahan roti dan anggur ini yang akan Kau ubah menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga olehnya kami dikuatkan untuk mewujudkan hidup sebagai garam dan terang dunia, sebab Dialah terang Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau Gembala abadi, tidak meninggalkan kawanan-Mu, tetapi menjaganya dengan perlindungan yang terus-menerus melalui para rasul yang bahagia, agar mereka yang Engkau tetapkan sebagai gembala, mewakili Putra-Mu terus memimpin kawanan-Mu itu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh yang diserahkan bagi."
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi, ia mengucap syukur kepada, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, teristimewa Santo Barnabas, yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita bernyanyi. Amin.
diri kami sendiri di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersama. Mari kita berikan salam damai satu kepada yang lain. Anak domba Allah, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak akan tetapi bersabdalah saja, maka saya akan masuk.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas santapan sabda dan tubuhmu yang kudus, yang menjadi penerangan bagi hidup kami. Semoga berkat misteri yang kami rayakan dalam sakramen ini, kami dapat menjadi terang dan garam dunia, membawa damai dan kebaikan seperti Santo Barnabas yang Engkau utus untuk mewartakan kasih di antara bangsa-bangsa. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan berkat untuk adik-adik kelas 9. Silakan menghadap orang tua. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberi hikmat kepada putra-putri kita, agar kehadiran mereka selalu menjadi tanda kemuliaan Allah, membawa nilai kesatuan dan belas kasih. Semoga Yesus Kristus sahabat kami membimbing setiap langkah dan keputusan mereka dalam menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan menjunjung nilai integritas dan totalitas. Semoga Roh Kudus tercurah atas mereka sehingga mereka semangat dalam belajar, menjadi pribadi yang tangguh dan mampu melayani sesama dimanapun mereka berada. Anak-anak kelas 9 silakan menghadap ke Allah. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa membimbing, melindungi dan memberkati Anda sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur. Terima kasih yang mendalam kami haturkan kepada Reverendus Pater Yohanes Paulus Robin SPD yang telah berkenan mempersembahkan perayaan Ekaristi. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para petugas liturgi, lektor, pemazmur, misdinar,
dan KUR yang telah mendukung berlangsungnya perayaan Ekaristi sehingga berjalan dengan baik. Bertindaklah, majulah, berusahalah, yakinlah, bersulah kepadanya dengan segenap hati Anda. Anda tentu akan menyaksikan hal-hal yang mengagumkan bila Anda mengarahkan segalanya demi kemuliaan Allah dan kebahagiaan jiwa-jiwa. Nasihat Santa Angela, Prakata 17-18. Selamat pagi, salam sehat dan salam Serbia. Kami haturkan kepada yang terhormat Suster Nurwidi Kartika Dewi OSU selaku Ketua 2 Yayasan Parata Bakti, Suster Liz Indiasari OSU selaku Bendahara Yayasan Parata Bakti, Suster Sisil Marjanti MOSU selaku Pimpinan Komunitas Biara Raya Darmo, Suster Lidwina Suhartati OSU selaku Pimpinan Komunitas selaku Koordinator Kampus Santa Maria Sidoarjo, para Suster Komunitas Biara Raya Darmo, Ibu Marta Sawitri Handayani SPD selaku Kepala Satuan Pendidikan SMP Santa Maria Surabaya, Kepala Satuan Pendidikan SMA, SD, KB, TK Santa Maria Surabaya, Kepala Satuan Pendidikan SMP, SD, dan KB TK Santa Maria Sidoarjo, Komite Sekolah SMP Santa Maria Surabaya, Bapak Ibu orang tua wali siswa-siswi kelas 9 SMP Santa Maria Surabaya, Bapak Ibu guru, staf tata usaha dan karyawan SMP Santa Maria Surabaya, dan siswa-siswi kelas 9 SMP Santa Maria Surabaya yang terkasih. tidak terasa waktu berjalan begitu cepat seiring berbagai pengalaman indah yang memberikan warna dalam kehidupan siswa-siswi kelas 9 SMP Santa Maria Surabaya yang hari ini terangkai dalam acara pelepasan tahun ajaran 2024-2025. Momen ini tidak hanya merayakan kelulusan para siswa-siswi kelas 9 SMP Santa Maria Surabaya, tetapi juga mengukuhkan sebuah panggilan menjadi Duta Serbia. Menjadi Duta Serbia merupakan tema agung acara ini. Duta berarti utusan, wakil yang membawa nilai, pesan, dan semangat dari tempat asalnya. Sedangkan Serbia yang berarti aku mengabdi adalah semangat dari pendidikan Ursuline yang telah membentuk mereka selama ini. Menjadi Duta Serbia berarti melangkah keluar dari SMP Santa Maria Surabaya. Bukan hanya dengan kecerdasan akademik, tetapi juga dengan hati yang peduli, sikap yang melayani, dan komitmen untuk menghadirkan kebaikan dimanapun berada. Hari ini bukanlah akhir, melainkan awal dari misi hidup yang baru untuk menjadi terang di tengah kegelapan, menjadi jawaban di tengah tantangan, dan menjadi pembawa kasih, keadilan, dan kedamaian bagi sesama. Suster, Bapak Ibu, serta siswa-siswi yang terkasih, berikut susunan yang kami rangkai pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Misa syukur, Kilas balik, pembacaan surat keputusan SK kelulusan kelas 9 tahun ajaran 2024-2025, pengalungan medali kelulusan dan penyerahan berkas rapor, sambutan perwakilan siswa, sambutan perwakilan orang tua siswa, sambutan Kepala Satuan Pendidikan SMP Santa Maria Surabaya, penghargaan prestasi non-akademik untuk bakat, minat, dan keorganisasian, penghargaan prestasi akademik untuk 5 besar nilai rapor dan 10 besar nilai sekolah, deklarasi Duta Serbia, menyanyikan lagu Serbia, rangkaian penutupan meliputi tampilan flashmob siswa, dan terakhir closing ceremony dan dilanjut dengan doa penutup. Demi kenikmatan selama perayaan hari ini, maka handphone mohon untuk di-silent dan dinonaktifkan. Suster, Bapak Ibu, serta siswa-siswi yang terkasih, perjalanan waktu tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Namun kita bisa memaknai setiap peristiwa yang terjalin di dalamnya. Untuk itu, kami persembahkan perjalanan waktu selama 3 tahun putra-putri kita mengenyam
dan memaknai pendidikan di SMP Santa Maria Surabaya. Inilah perjalanan mereka dalam tayangan Kilas Balik. Dipersilakan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, suster, untuk dapat mencicipi snack yang sudah dibagikan. Terima kasih. Keberhasilan siswa-siswi kelas 9 tidak lepas dari totalitas guru yang dalam mengajar dan mendidik. Marilah kita bangkit berdiri untuk memberikan penghargaan terhadap insan pendidik di SMP Santa Maria Surabaya yang mewujudkan simbol guru kehidupan bagi putra-putri kita. Marilah kita bangkit berdiri, kita sambut guru-guru kita. Terpujilah wahai Engkau
kepada Ibu Maria Kristina Widyasrini SPD, kami persilakan. Selamat pagi, saya akan membacakan keputusan Kepala SMP Santa Maria tentang kelulusan peserta didik. Keputusan Kepala SMP Santa Maria nomor 493 SMP ST.M KR 04.05/6 Romawi /2025 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun ajaran 2024-2025, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan. Pertama, nama-nama peserta didik yang terdaftar pada lampiran adalah peserta didik SMP Santa Maria yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan mengikuti ujian sekolah tahun ajaran 2024-2025 serta dinyatakan lulus. Kedua, kriteria kelulusan ditentukan berdasarkan proses pembelajaran dan ujian sekolah. Ketiga, penentuan kelulusan peserta didik berdasarkan analisis kriteria kelulusan dinyatakan pada lampiran hasil kelulusan. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Kota Surabaya, 2 Juni 2025. Kepala Satuan Pendidikan Marta Kawitri Handayani SPD. Sekian pembacaan keputusan Kepala SMP Santa Maria. Terima kasih. Siswa-siswi yang terkasih, kami ucapkan profisiat atas kelulusan yang telah kalian raih. Hari ini adalah bagian dari buah perjuangan kalian untuk membanggakan kedua orang tua kalian. Tetap semangat menimba ilmu, syukurilah sukacita ini dan lanjutkanlah perjuangan kalian tanpa mengenal putus asa. Kami, suster, Bapak Ibu yang sudah mendampingi, membimbing dan menyertai langkahmu selama 3 tahun pelajaran ini akan melepasmu. Tapi kami juga akan menyimpanmu dalam hati kami masing-masing dengan mengalungkan medali yang akan dipersembahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan SMP Santa Maria sebagai tanda kasih kami. Kepada Ibu Marta Sawitri Handayani SPD, dipersilakan naik ke atas panggung. Kepada siswa-siswi kelas 9A, dipersilakan mempersiapkan diri di sisi kiri panggung.
Agus Natania Widodo, Alden Harazaki Warugo, Alfredo Kenneth Tanaya, Andrew Roland Chandra, Antonius Albertus Kevin Pratama, Aurelia Putri Purwohadi, Brigita Nara Anindita, Cecilia Anggira Antaristi Eleanor, Devan Ganendra Wibowo, Elizabeth Anjani John, Eleanor Andrea Daniel, Emily Rebecca Mayongkol, Gabriel Deanova Wiyantono, Gamaliel Nugraha Putra Logo, Jason Emmanuel Tanas Saleh, Jeremia Clark Swegandi, Joanna Aileen Winata, Livia Asa Budiman, Louisa Prameswita Nareswari, Mariska Kuswanto, Michael Maheswara Pranata, Mikael Benedictus Yohanes Yoseani, Rahadian Panji Anuraga, Rainer Adi Sumarno,
9B, Abigail Kesa Durati, Adeline Vincentia Limeta, Alora Aitra Hanna Setiawan, Arnold Clayton Wiono, Aureline Patricia Kusuma, Kathleen Lauren Natali, Jerry Alicia Pangestu, Dania Torres Purnama Widodo, Denzel Johannes Wijono, Evan Timothy Cahyono, Gabriel Makanan Sutrisno, Gede Raka Romero Deliasa, Gideon Setia Musali, Gisela Audrey Renata, Gregorius Navian Kurniawan, Jason Gunawan, Irwin Turi Triatmojo, Jessica Milika Susilo, Kyler Valeri Bani, Kate Raven Santoso, Livia Zeril Indratno, Mary De Rosani Bernardin Oscar, Maximilian Jason Setiawan Suca Hoyo,
Ivanya Ayu Randira. Siswa-siswi kelas 9C Anissa Putri, Bonaventura Gusti Putra Digantara, Chantal Ernestine Sado, Chelsea Angelina Setiabudi, Clarinda Daniswara Filiditya, Fidelio Wijaya, Gloria Angel Bere, Caisaria Paula, Gregorius Kevin Puandaru, Imade Arya Bima, Janice Felicia Mulyono, Jen Jessica Widi Susetio, Jennifer Anastasia Setiawan, Kalea Ivana Budiman, Kelly Wong, Kevin James Hariman, Levina Safaiko Johan, Laurentius Galang Bayu Widodo, Michael Evan Sugiarto,
Yosef Indramawan, Clive Jonathan Chandra, Darren Veron Kurniawan, Dion Bini Gonzalo, Federico Raymond Saputro, Gabriela Sally Seren, Gabriela Irona Sininja, Ian Franco, Gwen Maximilian Sutanto, Ivena Hilary Darmawan, Jasmine Ariani Bibisono, Jason Ricardo, Jessica Alin Rizaldi, Jocelyn Angelina Santoso, Orencia Federina Ko, McQueen Ivy Wijaya, Melvin Lasris Nugraha, Nathanael Binaya Beril Sibor, Nathaniel Nelson Jonathan, Nandisa Pramana, Rafael Davin Sugianto, RR Amabel Ofelia Prameswari Danudoro, Samuel Bagaskara Sukarsono, Samuel Chandra Sulistyo, dan Yohana Felicia Lorun Kuba. Siswa-siswi kelas 9B, Aiko Caroline Rimu Lobo,
Favour Eugenia. Felicia Chelsea Prasetyo. Hari Betseba Wijaya. Joshua Panji Suhartono. Juan Sebastian Bangke. Leonardo Ananda Priska Sidi. Marcelis Cahyono. Matthew Gumulio. Misha Aurelia Teresi. Monica Gabriel Aditya Nata. Natasha Brahmana. Priscilla Fiona Angela Tandiono. Renando Putra Samir. Revaldo Kristanto Widi. Selina. Serafina Wibowo. Timothy Fairley. Wayne Rainer Husin. Yovanka Alika Putri Pranata. Sekali lagi kami ucapkan Proficiat kepada kelas 9 angkatan 2024-2025. Selama 3 tahun perjalanan di SMP Santa Maria, tentu ada momen dan momentum yang selalu dikenang, baik oleh siswa, orang tua, serta Bapak Ibu dan karyawan. Dari kebersamaan selama ini, pasti ada yang ingin diungkapkan dalam bentuk pesan dan kesan yang saat ini diwakilkan kepada Leonardo Ananda Priska Sidi, siswa kelas 9B, dan Chantal Ernestine Shadow, siswa kelas 9C, dipersilahkan. Selamat pagi dan salam Servia. Saya haturkan kepada yang terhormat Suster Nur Kartika Dewi OS
Miss Indria Sari OSO selaku bendahara Yayasan Maranatha Bakti, Dr. Sasar Manager OSO selaku pimpinan komunitas Jalan Raya Darmo, Suster Lina Subarsanti OSO selaku koordinator kampus Santa Maria Sidoarjo, para suster komunitas Jalan Raya Darmo, Ibu Marta Sawitri Handayani SPD selaku Kepala Satuan Pendidikan SMP Santa Maria Surabaya, Kepala Satuan Pendidikan SMA, SD, dan KBTK Santa Maria Surabaya, Kepala Satuan Pendidikan SMP, SD, dan KBTK Santa Maria Sidoarjo, Komite Sekolah SMP Santa Maria Surabaya, Bapak Ibu orang tua, wali siswa-siswi kelas 9 Santa Maria, dan para tamu undangan, Bapak Ibu guru, staf tata usaha dan karyawan SMP Santa Maria Surabaya, dan tentunya siswa-siswi kelas 9 SMP Santa Maria Surabaya lulusan tahun 2025. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang selalu memberkati kita semua, sehingga acara pelepasan bisa terselenggarakan hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Leonardo Ananda Priska Sigi, siswa kelas 9. Sebelumnya, saya mohon izin kepada suster, Bapak Ibu guru, tamu undangan, serta Bapak Ibu orang tua wali siswa untuk menggunakan bahasa Indonesia kepada teman-teman kelas 9 yang terkasih. Teman-teman, dalam 3 tahun kita telah menimba ilmu di SMP Santa Maria Surabaya. Aku ingin tanya ke teman-teman, siapa yang mudah membawa HP atau gadget saat kalian masuk ke SMP Santa Maria di hari pertama MPLS? Bagi yang merasa boleh angkat tangan. Bapak-bapak, berani aja. Ya, pasti kalian sadar kalau sejak awal mulai SMP kita sudah hidup berdampingan dengan HP. Hal itu juga didukung karena angkatan kita termasuk dalam era pasca pandemi.